Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 4012311147, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Humaniter, saya akan melakukan analisis terhadap sebuah film dokumenter yang sangat fenomenal dan mengguncang dunia hukum internasional, yang berjudul filmnya itu Jagal atau International The Action of Killing, karya sutradara dari Joshua Oppenheimer. Nah, yang pertanyaan mendasarnya itu akan dijawab dalam video ini adalah, apakah dalam peristiwa yang digambarkan di film tersebut terjadi pelanggaran HAM berat, dan jika ada, apa saja bentuk. Sebagai gambaran awal, jawaban singkatnya itu ya, sangat jelas itu merupakan pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam film tersebut. Namun, kita tidak hanya bisa berasumsi, jika perlu membedahnya menggunakan instrumen hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Internasional. Nah, mari kita simak penjelasannya. Sebelum masuk ke pasal-pasal, kita harus memahami konteks film ini. Jagal bukanlah dokumenter biasa. Jika dokumenter pelanggaran hak asasi manusia biasanya mewawancarai korban yang menangis. Nah, film ini tuh justru menyoroti para pelaku atau eksekutor pembantaian massal pada tahun 1965 sampai 1966 di Sumatera Utara. Nah, tokoh utamanya itu adalah Anwar Congo yang bersama rekan-rekannya seperti Adi Zulkardri bukan bersembunyi, melainkan dengan bangga menceritakan adanya bahwa merekonstruksi ulang sebagaimana mereka membunuh ribuan orang yang dituduh komunis, etnis Tionghoa maupun intelektual lainnya. Ini memberikan kita sebagai pengamat hukum sebuah bukti yang sangat langka. Pengakuannya termasuk dalam langsung tanpa ada paksaan. Nah, dalam hukum pembuktian, pengakuan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang kuat. Nah, di sini kita bisa melihat mens rea atau niat jahat dan actus reus atau tindakan jahatnya. Terpandang nyata tanpa filter sekarang. Nah, secara selanjutnya tuh kita masuk secara hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta merujuk pada Statuta Roma. Pelanggaran HAM berat atau hak asasi manusia yang berat dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada genosida, dan yang kedua tuh ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, apa yang dilakukan Anwar Congo dan kelompoknya masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Mengapa? Yang pertama tuh karena memenuhi unsur utama dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu adanya serangan yang dilakukan secara meluas atau widespread atau sistematisnya itu, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, kata kuncinya itu ada di sistematis, sehingga dalam melakukan apapun itu secara sistematis itu ada pelanggaran HAM berat. Nah, kita lihat mereka tuh tidak membunuh secara acak karena emosi sesaat. Mereka tuh memiliki daftar target mereka yang memiliki metode eksekusi, dan mereka didukung atau setidaknya dibiarkan oleh struktur kekuasaan saat itu. Ini membuktikan sebuah kriminal biasa ini adalah kejahatan negara atau status sponsored crime. Nah, pelanggarannya itu
bisa kita lihat ada beberapa. Yang pertama itu pembunuhan atau murder dalam satu adegan ikonik di atap sebuah toko. Anwar Congo memperagakan inovasinya dalam membunuh. Ia menggunakan kawat besi, melitikannya atau diplenter ke leher korban dan menariknya menggunakan tiang kayu. Tujuannya itu apa? Agar darah itu tidak muncrat dan tidak bau anyir, kata Anwar. Dia tuh mengakui secara sendiri, saya membunuh sekitar 1.000 orang. Ini adalah bukti telak extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Yang kedua tuh penyiksaan torture pada pelaku dengan santai menceritakan sebagaimana mereka mengintegrasi korban. Ada adegan rekonstruksi di mana mereka memukul, menendang, dan mengintimidasi pemeran korban. Meskipun itu hanya akting dalam film, narasi yang mereka sampaikan adalah fakta sejarah yang mereka lakukan. Nah, itu termasuk melanggar pasal 9 huruf F Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga tuh penghilangan orang secara paksa. Mayat-mayat korbannya tuh dibuang ke sungai, geli atau dikubur massal tanpa penanda. Hingga detik ini, keluarga dari korban tuh tidak tahu di mana jasad ayah atau ibu mereka atau keluarga mereka. Dalam hukum hak asasi manusia tuh, penghilangan paksa ada continuing crime atau kejahatan yang terus berlangsung selama nasib korban belum diketahui. Nah, poin yang paling penting dalam film ini adalah sebenarnya itu bukan darahnya, melainkan impunitas. Dalam film ini kita melihat gubernur, pejabat tinggi, hingga pimpinan ormas memuji tindakan para algojonya itu sebagai pahlawan penyelamat bangsa. Anwar Congo dan kawan-kawannya hidup bebas menjadi tokoh masyarakat dan tidak pernah tersentuh hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa lumpuhnya sistem hukum kita dalam mengadili pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Nah, film ini juga terlihat unsur penganiayaan atau persecution terhadap kelompok tertentu. Mereka menargetkan orang Tionghoa atau orang Chinese bukan hanya karena ideologi, tapi juga untuk diperas hartanya. Ini merupakan diskriminasi sistematis yang berujung pada perampasan nyawa. Sebagai kesimpulannya itu, untuk menjawab tugas ini yaitu, ya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Yang meliputinya, yang pertama itu pembunuhan, yang kedua pemusnahan, yang ketiga penyiksaan, dan yang keempat penghilangan orang secara paksa. Nah, dalam film ini dokumen hukum secara visualnya itu membuktikan bahwa banalitas kejahatan itu nyata, bahwa kejahatan yang luar biasa kejamnya sehingga bisa dianggap hal yang biasa ketika pelakunya memegang kekuasaan. Sebagai mahasiswa hukum dan masyarakat, untuk menonton film ini menyadarkan bahwa kita tuh pekerja rumah penegak hak asasi manusia di Indonesia tuh masih sangat panjang. Nah, keadilan tradisional itu diperlukan agar sejarah kelam tidak berulang kembali. Nah, cukup itu saja yang bisa saya analisis dan saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.